Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video edukasi pembelajaran perkembangan peserta didik disusun oleh saya sendiri, Anissa Kotronada Agustin, NIM 090 PGMIJIAIN Kudus. A. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan implikasi dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada 3. Satu, faktor yang berasal dari dalam individu. 2, faktor yang berasal dari luar. Dan 3, faktor umum. Faktor yang berasal dari individu antara lain 1. Bakat atau pembawaan seperti bakat musik, seni, agama, akal tajam, dan sebagainya. Faktor yang berasal dari luar individu diantaranya makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, kedudukan anak dalam keluarga. Faktor umum maksudnya unsur-unsur yang dapat digolongkan dalam kedua penggolongan di atas. Faktor umum tersebut antara lain intelegensi, jenis kelamin, kelenjar gondok, kesehatan, dan ras. Adapun mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, menurut para ahli berbeda-beda pendapat. Berikut aliran-aliran yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Satu, aliran Naffitisme. Tokoh aliran Naffitisme adalah Schopenhauer. Ia adalah filosofi Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1980. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bahwa sejak lahir. Konon juga dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Dua, aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filosofi Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya dikenal dengan tabula rasa atau meja lilin. Dengan istilah lain berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong atau blank slate atau blank table, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti tempat putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. 3. Aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stem. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup tahun 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran Naffitisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. B. Implikasi dalam pembelajaran. 1. Implikasi genetik dan lingkungan terhadap pendidikan dasar.
Implikasi genetik dan lingkungan terhadap pendidikan dasar dalam situasi sekolah Ken-Ken dapat dilihat sebagai bagian dari dunia nyata individu-individu. Meskipun demikian, bagi seorang yang bekerja dekat dengan individu-individu dan remaja, kekuatan dan kelemahan dari pengaruh genetik ini adalah penting untuk dipahami. Guru yang menghargai karakteristik fisik, tipe-tipe kepribadian, dan bakat-bakat mereka dapat membuat peserta didik menjadi senang. Individu yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, yang serasi dan geguk, yang sedih dan ceria, yang kalem dan pemarah, semua harus mendapat tempat yang benar dalam hati guru. B. Memahami bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi segala aspek perkembangan. Gen-gen mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan fisiologi dan pengaruh yang sedang terhadap karakteristik fisiologis yang kompleks. Faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan individu melalui banyak cara, seperti melalui layanan pelajar dan bimbingan. C. Mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya, untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, individu-individu dan remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya, dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menemukan aktivitas dan sumber-sumber yang memungkinkan mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. 2. Implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan dasar. Otak adalah sebuah sistematis biologis manusia yang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengindera dunia dan sekaligus memberikan berbagai tanggapan terhadapnya. Otak berfungsi untuk mengoptimalkan perilaku sehingga tubuh mampu menghadapi tantangan dan kesempatan yang akan datang setiap saat. Aktivitas sel saraf yang terorganisasi akan dirasakan sebagai aktivitas mental yang teratur. Perkembangan otak mulai terjadi sejak masa prenatal, yaitu 25 hari setelah konsepsi. Pada awal masa perkembangan ini, otak terlihat seperti sebuah tabung yang tidak rata dan sangat halus. Tabung halus ini berisi sel-sel yang kemudian membentuk kantong-kantong atau ruang-ruang. Ruang-ruang tersebut terbagi menjadi 3 ruang, yaitu perebrain, mitrabrain, dan hidrabrain. Perkembangan otak pada usia sekolah dan remaja banyak terjadi di wilayah korteks, suatu wilayah otak di mana individu dapat mengontrol tingkah lakunya sendiri. Selama masa usia sekolah, konteks mengalami perkembangan puncak dan terus diperbaiki dalam masa remaja. Dalam hal ini, pendidikan harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang memungkinkan otaknya berkembang. Proses pembelajaran harus jauh dari upaya menjejalkan pengetahuan ke dalam otak anak. Penjejalan pengetahuan secara berlebihan justru akan mengganggu pemahaman dan melelahkan otak anak.
Menjejali otak anak dengan sejumlah besar informasi dan pengetahuan malah akan mematikan kecerdasan. Oleh karena itu, pendidik seharusnya merupakan upaya pengembangan segala potensi anak, melatih pengamatan dan mengambil keputusan, merangsang pemikiran dan imajinasi, memperdalam pemahaman dan memperkuat konsentrasi. Tiga, implikasi perkembangan kognitif terhadap pendidikan dasar. Perkembangan kognisi adalah perkembangan tentang pengetahuan. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan metakognitif, strategi kognitif, gaya kognitif, dan pemikiran kritis. Metakognisi adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognitif atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya. Strategi kognitif merupakan salah satu kecakapan aspek kognitif yang penting dikuasai oleh peserta didik dalam belajar atau memecahkan masalah. Kemampuan metakognisi merupakan aspek-aspek kognitif yang penting dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan dan menggunakan strategi kognitif secara efektif. Ini berarti bahwa perkembangan metakognisi dan strategi kognitif memberikan beberapa implikasi bagi pendidikan. Secara umum, pengetahuan metakognitif mulai berkembang pada usia 5-7 tahun dan terus berkembang selama usia sekolah, masa remaja, bahkan sampai dewasa. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan individual antara peserta didik dalam usia yang sama. Berikut ini beberapa upaya yang harus dilakukan pendidik dalam mengembangkan kemampuan metakognisi dan strategi kognitif. 1. Pendidik harus mengajar dan menganjurkan kepada peserta didik untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kelompok usia mereka. 2. Memberikan pelatihan tentang strategi belajar, kapan dan bagaimana menggunakan strategi untuk mempelajari tugas-tugas baru dan sulit. Penelitian tentang pelatihan strategi menunjukkan bahwa terjadinya kemajuan belajar secara substansial setelah peserta didik mengikuti pelatihan strategi di sekolah atau Salver dan Hornifog 1944. 3. Menunjukkan strategi belajar yang efektif serta mendorong peserta didik untuk menggunakan strateginya sendiri. 4. Mengidentifikasi situasi di mana suatu strategi memungkinkan dan digunakan. 5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pendidik.